Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membuat tutorial dasar Corel Draw. Di sini kita menggunakan Corel Draw X7. Pertama-tama kita buka dulu Corel Draw-nya, kemudian kita buat lembar kerja baru dengan memilih New atau Ctrl N. Lalu pada kotak dialog seperti ini kita pilih ukuran yang kita inginkan. Di sini kita memilih A2 dan format portrait. Nah, kemudian yang pertama itu ada pick tool untuk men-select objek. Nah, selanjutnya kita membuat bentukan dasar, itu ada rectangle. Rectangle terdiri dari dua jenis, rectangle dan 3 point rectangle. Fungsi 3 point rectangle ini untuk membuat rectangle berdasarkan 3 titik. Selanjutnya ada ellipse. Ellipse berfungsi untuk membuat lingkaran. Nah, untuk membuat lingkaran sempurna kita bisa sambil pencet Ctrl. Kemudian 3 point ellipse itu berfungsi membuat ellipse berdasarkan 3 titik. Nah, selanjutnya di sini kita ada basic shape. Contohnya polygon. Dan pada toolbox di atas kita bisa memilih sudut yang kita inginkan, ketebalan garis, mirroring, dan rotate. Itu berlaku untuk semua jenis basic shape yang kita gambar. Nah, di sini ada banyak, ada star, complex star, spiral, basic shape, flowchart, banner, dan lain-lain. Nah, kemudian untuk membuat teks, di sini kita tinggal pencet teks, kemudian kita klik teksnya. Misalnya di sini kita menulis tulisan CAD Architecture. Kemudian untuk mengganti font kita blok dulu teksnya, baru pilih font yang kita inginkan. Nah, di atas bisa kita gunakan untuk mengganti ukuran, itu bisa kita drag secara langsung atau pilih size tulisan di atasnya pada toolbox. Nah, kalau untuk membuat teks mengikuti objek melengkung, itu kita bisa menggunakan teks, kemudian pilih fit to paper. Nah, akan jadi seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke shape tool. Shape tool ini berfungsi untuk mengedit garis. Nah, sebagai contoh ini kita membuat persegi ini menjadi lingkaran, itu kita bisa pencet shape tool. Nah, kalau ingin menambahkan objek yang diedit, kita bisa menggunakan convert to groove, lalu kita pencet add untuk menambahkan titik-titiknya. Lalu setiap titik ini bisa kita edit menggunakan shape tool tadi. Nah, seperti ini. Ini bisa kita lengkungkan. Bisa kita tambah dengan membuat sudut sesuai dengan kreasi yang kita inginkan. Untuk garisnya bisa kita luruskan, atau di sebelahnya itu bisa kita lengkungkan. Nah, kemudian crop tool itu seperti fungsi crop pada umumnya untuk memotong objek. Kemudian ada zoom tool, tapi ini jarang kita gunakan karena untuk ngezoom di Corel kita cukup scroll pada mouse kita. Nah, kemudian ini untuk membuat line, di sini ada freehand, ada 2 point line, kemudian ada bezier untuk membuat lengkungan. Selanjutnya ada pen, ada spin line. Nah, untuk mengakhirinya kita bisa klik 2 kali pada mouse. Nah, kemudian di sini ada polyline. Nah, selanjutnya kita juga ada artistic media. Artistic media ini berfungsi untuk membuat garis yang artistik. Kita bisa pilih model garis apa yang ingin kita gunakan. Nah, di sini ada brush seperti ini, ada brush stroke. Brush stroke nih dia berbentuk clip art seperti itu. Nah, selanjutnya kita hapus dulu. Untuk menghapus pada Corel itu kita cukup tekan delete. Nah, ini untuk menggroup objek kita bisa klik kanan lalu pencet group atau Ctrl G. Ini berfungsi untuk menyatukan seluruh objek agar satu. Nah, berhubung di Corel tidak ada layar, untuk membuat objek mana yang di depan dan yang di belakang kita bisa menggunakan order.
Di situ ada in front of untuk memindahkan objek menjadi ke depan dan behind menjadi ke belakang. Kita hapus dulu menggunakan tombol delete tadi. Nah, selanjutnya sebagai contoh di sini kita buat dulu objek persegi dan objek poligon. Nah, sekarang kita akan mempelajari cara mewarnai. Yang pertama itu bisa menggunakan eyedropper, itu berfungsi untuk mengambil sampel warna yang kita inginkan. Selanjutnya the fill tool itu berfungsi untuk mewarnai objek dan garis secara terpisah. Kita bisa menggunakan, di situ ada solid color, ada gradient, ada pattern, dan ada ilustrasi. Itu bisa kita masukkan gambar kita. Kemudian atau kita bisa pencet saja warna yang telah tersedia pada CorelDRAW. Klik kiri untuk mewarnai bagian dalam dan klik kanan untuk mewarnai garis. Selanjutnya shadow, kita cukup tarik saja garis seperti itu. Nah, smart fill ini bisa kita masukkan kode warna dan dia bisa mewarnai objek mana aja yang kita select tanpa membeda-bedakan garis ataupun bidang. Nah, kalau ini berfungsi untuk menyatukan banner atau misalnya kalian ingin membuat bagan seperti itu. Kemudian ini transparency tool, ini berfungsi untuk mentransparankan objek. Kemudian di drop shadow ini ada pilihannya juga, itu ada kontur. Kontur itu berfungsi sebagai seperti offset di AutoCAD. Seperti ini, kita buat dulu objeknya. Kita kontur. Kemudian blend ini berfungsi untuk memblending objek atau warna yang berbeda. Nah, sekarang kita coba untuk memblend dua objek ini. Nah, maka dia akan jadi seperti ini. Akan keluar transisi dari objek poligon dan objek persegi. Nah, untuk distort and flip dan extrude itu sangat jarang kita gunakan. Nah, selanjutnya kalau setelah selesai kita bisa mengkonvert objek ini ke bitmap agar menjadi foto yang berupa gambar bitmap. Nah, di sini kita juga ada cara untuk mengubah gambar bitmap menjadi gambar vektor. Sini kita bisa menggunakan trace bitmap. Quick trace ini berfungsi untuk memvektor secara cepat, namun ya hasilnya kurang rapi. Baiklah teman-teman, sekian perkuliahan tutorial CorelDRAW kali ini. Atas waktunya semua kita ucapkan terima kasih.